Jadi di sini tuh kita akan membahas inti dari akuntansi sewa dari perspektif leaser atau pihak yang menyewakan berdasarkan standar IFRS 16. Hal pertama yang krusial bagi leaser adalah klasifikasi sewa. Kita harus memutuskan apakah ini final lease, sewa pembiayaan atau penjualan, atau operating lease, sewa operasi. Prinsip utamanya sederhana. Sewa diklasifikasikan sebagai final lease jika secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada penyewanya. Jika tidak ada pengalihan substansial ini, maka itu adalah operating lease. IFRS 16 memberikan 5 tes yang membantu kita menguji klasifikasi ini. Jika minimal satu saja terpenuhi, maka itu adalah final lease. 5 tes tersebut adalah yang pertama, transfer kepemilikan. Lalu yang kedua itu ada opsi beli yang pasti dieksekusi. Lalu yang ketiga, masa sewa yang mencakup bagian utama umur aset, misalnya sama dengan lebih besar dari 75%. Yang keempat, nilai kini pembayaran sewa yang mencapai substansial seluruh nilai wajar aset. Misalnya, sama dengan lebih besar dari 90%. Lalu yang kelima, dan aset tersebut bersifat khusus, sehingga tidak berguna lagi bagi leaser. Lalu ada pengakuan awal final lease, sales type lease, leaser, yaitu mengukur piutang sewa dan mengakui penjualan. Setelah kita klasifikasikan sebagai final lease, kita akan fokus pada pencatatannya. Pada sales tipe lease, yaitu sewa yang mengandung dealer atau manufaktur profit, kita mencatat seolah-olah terjadi penjualan. Komponen utama yang diakui oleh leaser adalah lease receivable atau piutang sewa. Piutang ini adalah investasi neto leaser dalam sewa yang dihitung dari nilai kini present value dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai kini dari nilai residu yang tidak dijamin. Rumus ringkasnya bisa teman-teman lihat, lease receivable sama dengan present value of lease payment kita tambah dengan present value of URV. Di jurnal pengakuan awal, leaser mencatat 4 akun utama. Yang pertama, kita mencatat lease receivable di debit. Yang kedua, kita mengakui sales revenue, pendapatan penjualan, dan cost of goods sold, yaitu HPP-nya, untuk mencerminkan penjualan aset. Ketiga, kita mengeluarkan aset dari inventory. Perhatikan, sales revenue dicatat setara dengan nilai wajar aset. Sedangkan gross profit adalah selisih antara sales revenue dan juga HPP. Lalu ada pengakuan pembayaran sewa pertama dan pendapatan bunga. Jurnal pembayaran awal dan pendapatan bunga efektif. Yaitu pada materi ini kita akan membahas tentang pencatatan pembayaran. Dalam contoh itu ada pembayaran sewa yang dilakukan di awal periode. Pada pembayaran pertama misalkan 1 Januari 2022, kita mencatat kas di debit dan langsung mengurangi saldo lease receivable di kreditnya. Karena dilakukan di awal, belum ada bunga yang terakru, sehingga seluruh kas yang diterima langsung mengurangi pokok piutang. Kemudian, pada akhir tahunnya, 31 Desember 2022, leaser wajib mengakui pendapatan bunga dengan menggunakan metode bunga efektif. Rumusnya itu apa? Interest revenue sama dengan saldo awal piutang sewa kita kali dengan tingkat bunga implisit. Saldo awal yang digunakan adalah saldo setelah dikurangi pembayaran pertama. Bunga yang dihitung ini kemudian dicatat sebagai debit lease receivable atau interest receivable dan kredit interest revenue. Pencatatan bunga ini menunjukkan adanya pertumbuhan atau akrual bunga pada piutang sewa selama tahun berjalan. Lalu ada schedule amortisasi piutang sewa. Schedule amortisasi itu sama dengan alokasi bunga dan pokok piutang. Jadi schedule amortisasi itu adalah tabel wajib yang digunakan leaser untuk melacak alokasi setiap pembayaran sewa.
Ini tuh sangat penting karena memecah pembayaran berkala menjadi dua komponen. Ada pendapatan bunga dan pengurangan pokok piutang. Kolom kuncinya itu adalah annual lease payment, interest, reduction of lease receivable, dan lease receivable balance. Setiap tahun pendapatan bunga dihitung berdasarkan saldo piutang sewa. Sebelumnya dikalikan tingkat bunga implisit. Lalu pengurangan piutang didapat dari selisih. Annual payment kita kurangi interest. Jumlah ini yang benar-benar mengurangi saldo piutang sewa. Tabel ini berfungsi sebagai bukti bahwa akhir masa sewa, saldo lease receivable kita, termasuk nilai residu terakhir, akan mencapai 0. Ini menjamin akurasi dan ketepatan perhitungan bunga dan pokok selama masa sewa. Lalu pelaporan keuangan dan jurnal lanjutan. Dampak pelaporan keuangan dan jurnal periodik. Kita membahas bagaimana sewa ini disajikan dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, lease receivable harus dipisahkan menjadi dua bagian, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah bagian pokok piutang yang akan tertagih dalam 1 tahun ke depan, ditambah pendapatan bunga yang sudah diakui di akhir tahun. Dalam contoh kita, ini adalah total pembayaran sewa berikutnya yang akan diterima pada 1 Januari 2023. Lalu ada aset tidak lancar, adalah sisa saldo pokok piutang yang jatuh tempo setelah periode 1 tahun tersebut. Dalam laporan laba rugi, leaser mengakui gross profit, sales revenue dikurangi HPP pada awal sewa, dan secara periodik mengakui interest revenue pendapatan bunga sepanjang masa sewa. Jurnal penerimaan kas berikutnya, misalnya pada 1 Januari 2023 akan mencatat kas debit dan mengkredit lease receivable serta interest receivable, atau lease receivable saja jika bunga sebelumnya sudah dibebankan ke akun tersebut. Untuk menutupi bunga yang sudah diakui di 31 Desember 2022 dan mengurangi pokok piutang yang ada. Selanjutnya untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada lessor perspective unguaranteed residual value. Jadi apa sih yang terjadi jika nilai sisa untuk CNH itu tidak dijamin? Nah, dalam hal ini itu ada ketidakpastian bahwa bagian nilai sisa yang tidak dijamin dari aset tersebut itu telah dijual. Oleh karena itu, lessor itu hanya mengakui pendapatan penjualan dan biaya barang yang dijual untuk bagian aset yang pemulihannya dijamin. Nah, untuk memperhitungkan ketidakpastian ini, baik pendapatan penjualan maupun biaya barang yang dijual itu akan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Karena jumlah yang dikurangi dari pendapatan penjualan dan biaya barang yang dijual itu sama, laba kotor yang dihitung tetap sama dengan saat nilai sisa dijamin. Nah, untuk membandingkan sewa jenis penjualan dengan nilai sisa yang dijamin dengan yang tidak dijamin, asumsikan fakta bahwa yang sama seperti dalam situasi sewa CNH atau Ivanhoe sebelumnya, yaitu harga penjualan sebesar 100.000, nilai sisa sebesar 5.000 dan nilai sekarangnya 4.109,65, lalu peralatan yang disewakan memiliki biaya sebesar 85.000 bagi dealer CNH. Oke, di sini ada computation of lease amounts by CNH sales type lease. Di sini untuk lease receivable pada guaranteed residual value itu sebesar 100.000 yang didapat dari 20.711,11 yang dikalikan dengan 4.604,62990 yang didapat dari PVF 5,4%, ditambah dengan 5.000 kali 0,82193 yang didapat dari PVF 5,4%. Nah, untuk unguaranteed residualnya itu sama. Lalu pada sales price of this asset itu pada guaranteed residual value itu sebesar 100.000, sedangkan pada unguaranteed residual value itu sebesar 95.890,35 yang didapatkan dari 100.000 dikurangi dengan 4.109,65. Lalu untuk COGS pada sisi guaranteed residual value itu sebesar 85.000, sedangkan pada sisi unguaranteed residual value itu sebesar 80.890,35 yang didapatkan dari 85.000 dikurangi dengan 4.109,65. Lalu yang terakhir di sini ada gross profit
pada sisi guarantee residual value itu sebesar 15.000 yang didapat dari 100.000 dikurangi dengan 85.000. Untuk sisi unguaranteed residual value itu sebesar 15.000 juga yang didapat dari 95.890,35 dikurangi dengan 80.890,35. Nah, C&H ini untuk melakukan pencatatan yang terkait perjanjian sewa dalam situasi nilai sisa yang dijamin dan tidak dijamin. Berikut penjelasannya. Untuk gambarnya ada di sisi kanan. Jadi, gambar ini tuh menunjukkan perbandingan jurnal akuntansi untuk transaksi sales type list dengan kedua kondisi yang berbeda, yaitu guarantee residual value dan juga unguaranteed residual value. Lalu yang pertama di sini saat awal sewa pada 1 Januari 2022. Nah, pada awal sewa lessor itu mencatat list receivable sebesar 100.000 untuk kedua kasus. Namun terdapat perbedaan pada COGS dan sales revenue. Nah, pada guarantee residual value COGS-nya itu sebesar 85.000 dan sales revenue sebesar 100.000. Lalu pada sisi unguaranteed residual value COGS-nya itu lebih kecil yaitu 80.890,35 dan sales revenue sebesar 95.890,35. Nah, perbedaan ini tuh menunjukkan bahwasanya gross profit itu tetap sama, tetapi pembagian antara penjualan dan juga harga pokok itu berbeda karena adanya kondisi nilai residu yang tidak dijamin. Lalu yang selanjutnya di sini ada penerimaan pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2022. Kedua kondisi ini itu mencatat transaksi yang sama yaitu debit cash sebesar 20.711,11 dan credit list receivable sebesar jumlah yang sama juga. Di sini tidak ada perbedaan di tab ini karena pembayaran sewa pertama itu identik dengan keduanya. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengakuan pendapatan bunga tahun pertama yang terjadi pada 31 Desember 2022. Nah, lessor ini tuh mengakui pendapatan bunga sebesar 3.171,56 pada kedua kasus. Debit list receivable dan credit interest revenue. Ini tuh menunjukkan bahwasanya perhitungan bunga itu tetap sama meskipun nilai residu dijamin ataupun tidak. Lalu yang selanjutnya di sini ada penerimaan pembayaran sewa kedua yang terjadi pada 1 Januari 2023. Jurnalnya itu juga sama di kedua sisi yaitu debit cash sebesar 20.711,11 dan credit list receivable. Nah, nilai yang dicatat itu sudah mencakup bunga dan pokok pinjaman dari periode sebelumnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengakuan pendapatan bunga tahun kedua yang terjadi pada 31 Desember 2023. Di sini tuh kedua kondisi itu mencatat bunga sebesar 2.469,97. Nah, di sini tuh tidak ada perbedaan pada tahap ini karena bunga itu dihitung dari saldo piutang sewa yang tersisa. Lalu yang terakhir di sini ada akhir masa sewa penerimaan nilai residu pada 1 Januari 2027. Nah, di sini tuh bagian yang membedakan kedua jenis sewa tersebut. Untuk sisi guarantee residual value, lessor tuh menerima inventory sebesar 3.000 dan kas sebesar 2.000 tanpa mengalami kerugian. Lalu pada sisi unguaranteed residual value, lessor itu mencatat kerugian sebesar 2.000 karena nilai residu yang diterima itu lebih rendah daripada estimasinya. Jadi seluruh penerimaan sewa dan pengakuan bunga itu sama pada kedua sisi jenis residual value. Perbedaan utamanya itu hanya terdapat pada saat pengakuan awal, sales revenue dan COGS, serta pada akhir masa sewa yaitu pada kerugian unguaranteed residual. Jadi nilai residu yang dijamin itu memberikan kepastian pendapatan bagi lessor. Sedangkan nilai residu yang tidak dijamin itu menimbulkan risiko kerugian jika nilai pasar aset itu lebih rendah dari yang diharapkan. Oke, yang selanjutnya di sini ada lessor accounting for operating lease. Jadi pada bagian itu menjelaskan tentang akuntansi sewa untuk operasi atau operating lease dari sisi lessor atau pihak yang menyewakan aset. Contohnya di sini ada Hathaway Disposal Ltd yang menyewakan cardboard compactor kepada MNS. Jadi di sini ada beberapa informasi penting. Di sini tuh ada jenis sewa itu operating lease di mana hak kepemilikan tetap berada pada lessor. Jangka waktu sewa itu 3 tahun dan tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa tahunan sebesar 17.600,08 dibayar di awal tahun mulai 1 Januari 2022. Nah, dan nilai
nilai awal aset atau fair value sebesar 60.000 dengan umur ekonomis 6 tahun, nilai residu diperkirakan 12.000 dan tidak dijamin, lalu suku bunga implisit sebesar 6% sama dengan tingkat pinjaman MNS. Hathaway itu menargetkan tingkat pengembalian 6% per tahun, dan perhitungan di bagian bawah gambar ini itu menunjukkan bagaimana jumlah pembayaran sewa ditentukan untuk mencapai tingkat pengembalian tersebut. Nah, nilai yang harus dikembalikan lessor melalui pembayaran sewa sebesar 49.945,56. Lalu dengan faktor anuitas PVAF sebesar 2,8396 yang diperoleh pembayaran tahunan dari 17.600,08. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana lessor itu menghitung nilai sewa agar investasi mereka itu menghasilkan return yang diinginkan selama masa sewa. Lalu yang selanjutnya di sini ada specialist accounting problems. Nah, di sini tuh menjelaskan berbagai masalah khusus dalam akuntansi sewa yang sering muncul karena kompleksitas perjanjian sewa. Di sini ada dua permasalahan yang utama, yaitu other lease adjustment atau penyesuaian lain terkait aset dan liability sewa, lalu presentation, disclosure, and analysis, bagaimana transaksi sewa itu disajikan, diungkapkan, dan dianalisis dalam laporan keuangan. Kemudian ada juga penyesuaian tambahan yang mempengaruhi pengukuran aset sewa seperti executory cost, yaitu biaya operasional seperti asuransi dan juga pajak properti. Lalu lease prepayments dan insentif, yaitu pembayaran di muka atau insentif sewa. Lalu yang ketiga itu ada initial direct cost, di mana biaya awal langsung itu seperti komisi atau biaya hukum. Nah, untuk executory cost, cara pencatatannya itu tergantung pada struktur sewanya. Dalam gross lease, biaya tersebut itu sudah termasuk dalam pembayaran sewa. Namun dalam net lease, penyewa itu membayar biaya operasional secara terpisah kepada pihak ketiga. Jadi di sini tuh dapat membantu kita memahami dua hal penting, yaitu tentang bagaimana lessor itu menghitung dan mencatat sewa operasi agar memperoleh pengembalian investasi yang diinginkan, serta berbagai masalah akuntansi khusus yang dapat mempengaruhi pengukuran, pengakuan, dan juga penyajian transaksi sewa dalam laporan keuangan. Oke. Yang selanjutnya di sini ada lessor accounting for operating lease. Di sini ada kontrak sewa bruto versus kontrak sewa neto. Di sini ada satu kasus bahwa faktanya Ortiz SPA itu menandatangani perjanjian sewa untuk menyewa ruang retail di mall dari Bryant Group. Masa sewanya itu adalah 2 tahun dengan pembayaran bulanan sebesar 15.000 euro per bulan. Nah, Ortiz ini tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pajak properti atau asuransi properti atas ruang retail tersebut. Nah, Ortiz ini memperkirakan bahwa Brian itu membayar sekitar 1.500 per bulan terkait biaya-biaya tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Ortiz itu harus mencatat biaya eksekutorial dalam situasi ini? Nah, untuk solusinya, Ortiz dan Brian itu memiliki perjanjian sewa bruto, di mana pajak properti dan juga asuransi properti itu termasuk dalam pembayaran sewa yang dilakukan oleh Ortiz. Nah, dalam perjanjian ini, pembayaran untuk biaya-biaya tersebut itu bersifat tetap, yaitu sesuai dengan perjanjian sewa dan harus dimasukkan dalam perhitungan kewajiban sewa. Nah, sekarang anggaplah Ortiz ini setuju dengan perjanjian sewa di mana ia itu harus mengganti rugi pemilik properti untuk pajak properti dan juga asuransi properti, atau membayar pihak ketiga yang relevan secara langsung. Dalam hal ini, Ortiz dan Brian itu memiliki perjanjian sewa bersih karena penyewa itu melakukan pembayaran variabel kepada pihak ketiga atau kepada pemilik properti untuk biaya-biaya tersebut. Nah, dalam hal ini, Ortiz itu bertanggung jawab untuk membayar langsung biaya operasional, sehingga ini itu merupakan pembayaran variabel yang dibebankan pada periode terjadinya. Itu tidak termasuk dalam kewajiban sewa dan juga aset hak penggunaan. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya memasukkan biaya eksekutorial dalam pengukuran kewajiban sewa dan juga aset hak penggunaan terkait dapat menyebabkan nilai yang tercatat pada neraca keuangan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan penyewa yang tidak mengkapitalisasi biaya-biaya tersebut. Oleh karena itu, cara pihak-pihak mengatur pembayaran biaya eksekutorial, misalnya variabel atau
atau yang tetap dapat memiliki implikasi material terhadap nilai-nilai yang tercatat pada neraca keuangan. Jadi biaya eksekutorial yang termasuk dalam pembayaran tetap yang diwajibkan oleh pemberi sewa itu harus dimasukkan dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran kewajiban sewa. Nah, pembayaran yang dilakukan penyewa secara langsung kepada otoritas pajak atau penyedia asuransi itu dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan saat terjadi. Lalu di sisi selanjutnya di sini ada pembayaran di muka dan insentif sewa. Nah, untuk semua sewa pada tanggal dimulainya sewa, kewajiban sewa itu merupakan titik awal untuk menentukan jumlah yang dicatat untuk aset hak penggunaan. Nah, perusahaan itu menyesuaikan aset hak penggunaan untuk pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan juga biaya langsung awal yang dilakukan sebelum atau pada tanggal dimulainya sewa. Penyesuaian ini itu menentukan jumlah yang dilaporkan sebagai aset hak penggunaan pada tanggal dimulainya sewa sebagai berikut. Di sini yang pertama ada pembayaran di muka sewa yang dilakukan oleh penyewa meningkatkan aset hak penggunaan, lalu pembayaran insentif yang dilakukan oleh pemberi sewa kepada penyewa untuk mengurangi aset hak penggunaan, lalu biaya langsung awal yang ditanggung oleh penyewa. Yang dibahas pada bagian berikutnya itu untuk meningkatkan aset hak penggunaan. Di sini ada penyesuaian aset hak untuk penggunaan itu yaitu pengukuran awal liabilitas sewa ditambah dengan pembayaran sewa di muka dikurangi dengan insentif sewa yang diterima ditambah dengan biaya langsung awal yang menghasilkan aset hak penggunaan. Nah, di sini juga ada initial direct cost yaitu biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika sewa tersebut itu tidak dilaksanakan. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan negosiasi dan pengaturan sewa, misalnya biaya hukum eksternal untuk menyusun atau menegosiasikan sewa atau alokasi biaya hukum internal, itu tidak dianggap sebagai biaya langsung. Nah, berikut di sini ada ilustrasinya terkait biaya langsung awal yang termasuk dan yang dikeluarkan. Yang termasuk itu di sini ada komisi, termasuk pembayaran kepada karyawan yang bertindak sebagai agen penjualan, ada biaya hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sewa, ada biaya persiapan dokumen sewa yang timbul setelah pelaksanaan sewa, dan yang terakhir di sini ada pembayaran yang diberikan untuk jaminan nilai sisa oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Lalu di sisi exclude-nya, di sini ada gaji karyawan biaya teknik, lalu internal biaya hukum untuk layanan yang diberikan sebelum pelaksanaan perjanjian sewa, lalu negosiasi syarat dan ketentuan sewa, iklan dan penyusutan, dan yang terakhir di sini ada biaya terkait dengan aset yang tidak tercapai atau terpakai. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh dari analisis biaya hak penggunaan yaitu perusahaan mangan menyewa peralatan surya dari Demeli Ltd selama 8 tahun mulai 1 Januari 2022. Nah, sewa tersebut itu merupakan sewa jenis pembayaran atau pembiayaan atau penjualan. Nah, syarat-syarat sewanya itu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada Demeli akan membayar mangan sebesar 30.000 sebagai insentif tunai untuk memasuki sewa pada 1 Januari 2022. Lalu yang selanjutnya Demeli itu membayar biaya langsung awal sebesar 5.000 untuk biaya hukum terkait pelaksanaan sewa. Lalu mangan menanggung biaya langsung awal sebesar 1.500 yaitu komisi yang dibayarkan kepada negosiator sewa yang harus dibayarkan paling lambat 1 Januari 2022. Lalu selanjutnya di sini ada mangan harus membayar tidak hanya pembayaran sewa pertama sebesar 10.000 pada akhir 1 Januari 2023, tetapi ia juga harus membayar di muka pembayaran sewa bulan terakhir pada 31 Desember 2021. Lalu yang terakhir di sini ada pengukuran awal liabilitas sebesar 400.000. Nah, pertanyaannya berapa jumlah yang harus dilaporkan untuk aset hak penggunaan mangan pada tanggal awal? Lalu di sini dapat kita lihat jurnalnya atau perhitungannya. Untuk pengukuran awal kewajiban sewa itu 400.000, insentif tunai yang diterima dari Demeli atau pemberi sewa itu sebesar 30.000, lalu biaya langsung awal atau komisi yang dibayarkan kepada negosiator sewa sebesar 1.500. Lalu yang terakhir pembayaran di muka yang dilakukan oleh mangan kepada Demeli sebelum dimulainya sewa sebesar 10.000. Semua ini kita jumlahkan. Untuk insentif tunai yang diterima dari Demeli itu kita kurangkan sebesar 30.000 itu tadi. Jadi totalnya itu pengukuran aset hak penggunaan pada 1 Januari 2022 itu sebesar 381.500. Nah, mangan melaporkan aset hak penggunaan sebesar 381.500 tadi. Demeli pihak yang menyewakan itu membebankan biaya langsung awalnya pada periode terjadinya. Mengingat Demeli itu melaporkan laba kotor terkait sewa penjualan.
Nah, bagi pemberi sewa, biaya langsung awal tuh seringkali lebih signifikan karena mereka itu biasanya mencari penyewa sebagai bagian dari aktivitas penjualan mereka. Akibatnya, pemberi sewa itu seringkali melibatkan pengacara untuk menyiapkan dokumen hukum serta membayar komisi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaannya sewa. Untuk pencatatan biaya langsung awal oleh lessor bergantung pada jenis sewa. Untuk sewa operasional, pemberi sewa itu menunda pengakuan biaya langsung awal dan mengamortisasinya sebagai beban selama masa sewa. Lalu untuk sewa pembiayaan, lessor itu membebankan biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa, yaitu pada periode di mana ia mengakui laba dari penjualan, kecuali jika tidak ada laba atau rugi penjualan dari transaksi tersebut. Jika tidak ada laba atau rugi penjualan, biaya langsung awal itu ditunda dan diakui selama masa sewa. Nah, pemberi sewa umumnya itu juga menanggung biaya langsung internal yang terkait dengan aktivitas sewa, seperti iklan, pelayanan sewa yang ada, dan juga penetapan serta pemantauan kebijakan kredit, serta biaya pengawasan dan administrasi atau biaya seperti sewa dan depresiasi. Nah, biaya langsung internal itu tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya langsung awal. Biaya tersebut itu akan tetap dikeluarkan terlepas dari apakah sewa dilaksanakan atau tidaknya. Akibatnya, biaya langsung internal umumnya diakui sebagai beban saat dikeluarkan. Pengungkapan pada kualitatif. Untuk dan lessor harus memberikan informasi tambahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif supaya penggunaan pada laporan keuangan bisa menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian pada arus kas di masa depan. Untuk informasi kualitatif yang diwajibkan untuk diungkapkan meliputi yang pertama sifat sewa termasuk deskripsi umumnya, lalu yang kedua cara penentuan pembayaran sewa yang bersifat variabel, lalu yang ketiga keberadaan serta syarat opsi perpanjangan atau penghentian sewa dan jaminan nilai aset sisa. Lalu untuk asumsi dan pertimbangan penting yang digunakan misalnya pada tingkat diskonto tersebut. Pada bagian kedua, pengungkapan pada kuantitatif untuk lease. Untuk penyewa atau lease, informasi kuantitatif yang perlu diungkapkan meliputi total biaya sewa secara keseluruhan, lalu untuk biaya sewa pembiayaan pada finance lease, cost yang dipisah antara beban depresiasi, aset hak guna, dan beban bunga atas liabilitas sewa. Selanjutnya, biaya sewa jangka pendek dan bernilai rendah, rata-rata tertimbang jangka waktu sewa yang tersisa serta tingkat diskonto rata-rata tertimbang. Untuk analisis jatuh tempo liabilitas sewa pembiayaan minimal untuk 5 tahun ke depan dan jumlah total arus kas setelahnya. Pada ilustrasi 21.49 menunjukkan jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan untuk pihak penyewa, yaitu pendapatan terkait sewa termasuk laba dan rugi yang diakui pada saat penjualan dan sewa pembiayaan langsung serta pendapatan biaya bunga. Lalu untuk pendapatan dari pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam piutang sewa, komponen investasi bersih dalam sewa tipe penjualan dan sewa pembiayaan lainnya termasuk jumlah tercatat piutang sewa, aset residu tanpa jaminan, dan laba tangguhan pada sewa pembiayaan langsung. Untuk analisis jatuh tempo untuk pembayaran sewa operasi dan analisis jatuh tempo terpisah untuk piutang sewa atau sewa tipe penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Nah, pendekatan manajemen terhadap risiko yang terkait pada nilai residu dari aset sewaan misalnya perjanjian pembelian, kembali ataupun asuransi pihak ketiga. Lalu untuk tabel ilustrasi yang menunjukkan bahwa grossing up menghasilkan peningkatan rata-rata substansial pada interest bearing debit dan rasio daya ungkit atau leverage pada berbagai sektor industri dengan sektor retail dan perdagangan menunjukkan peningkatan pada utang berpotensi bunga yang paling tinggi sebesar 213% dan peningkatan leverage rata-rata sebesar 13% untuk semua perusahaan. Nah, dampak dari grossing up ini meluas di luar akuntansi memberikan konsekuensi signifikan pada aspek organisasi, operasional, dan kontraktual. Yang pertama pada pajak. Untuk beberapa yurisdiksi memungut pajak berdasarkan nilai aset yang kini telah bertambah. Lalu untuk manajemen kinerja, metrik yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen seperti pengembalian atas aset mungkin perlu disesuaikan karena basis aset perusahaan membesar.
Lalu selanjutnya pada kontrak, perjanjian kompensasi ataupun kontrak dengan pihak ketiga yang didasarkan pada beban sewa mungkin memerlukan perubahan. Lalu selanjutnya yang terakhir, debit covenants atau klausul utang, perjanjian dengan kreditur atau pemegang obligasi yang terikat pada rasio keuangan tertentu kemungkinan besar akan memerlukan revisi. Selanjutnya tentang keuntungan ataupun manfaat dari leasing atau sewa guna usaha dan bagaimana manfaat-manfaat tersebut akan berubah atau tetap sama setelah adanya aturan baru yang diusulkan. Mengenai akuntansi leasing, teks tersebut menyajikan informasi dalam bentuk tabel yang membandingkan alasan untuk leasing dengan status manfaat setelah aturan baru diimplementasikan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin utama yang dijelaskan pada tabel, yaitu pada alasan menyewa untuk sumber pendanaan. Nah, untuk detailnya sumber modal tambahan, pembiayaan 100%, untuk suku bunga tetap, untuk pembayaran tetap jangka waktu lebih panjang. Nah, untuk status setelah aturan baru yang diusulkan dan diterapkan masih menjadi keuntungan utama dibandingkan pembelian suku bunga tetap, pembayaran tetap terutama bagi perusahaan kecil yang sumber modalnya terbatas. Lalu untuk modal berbiaya rendah, pembayaran ataupun tarif rendah disebabkan oleh manfaat pajak sisa dan biaya dana lessor yang relatif rendah. Nah, untuk status aturan baru tetap saja merupakan keuntungan yang versus pinjaman. Lalu untuk manfaat pajak, untuk detailnya penyewaan tidak dapat menggunakan manfaat pajak dan sewa versus membeli menunjukkan opsi sewa menawarkan biaya setelah pajak terendahnya. Lalu untuk aturan yang baru masih bermanfaat. Lalu untuk kelola kebutuhan untuk aset transfer ataupun risiko residual, penyewaan memiliki fleksibel untuk mengembalikan aset. Lalu untuk status baru masih bermanfaat. Selanjutnya untuk kenyamanan, proses pembiayaan yang cepat dan mudah seringkali tersedia di tempat penjualan. Untuk aturan baru masih bermanfaat. Lalu untuk peraturan selanjutnya, untuk detailnya dapat membantu memenuhi kebutuhan modal. Lalu untuk aturan barunya masih merupakan manfaat parsial jika jumlah yang dikapitalisasi lebih kecil dari aset seperti yang terjadi pada banyak sewa karena untuk asumsi residu dan manfaat pajak tersebut. Lalu untuk akuntansi, untuk detailnya aset dan kewajiban di luar neraca. Untuk aturan barunya masih merupakan manfaat tersebut untuk parsial jika jumlah yang dikapitalisasi lebih kecil dari biaya aset seperti yang terjadi banyak sewa karena asumsi residu dan manfaat dari pajak tersebut. Pada ilustrasi 21A, pada jual sewa kembali, kenapa sih perusahaan seperti Darden restoran melakukan transaksi jual sewa kembali? Untuk beberapa alasan utamanya, yang pertama, Darden dapat menggunakan kas yang seharusnya terikat pada properti untuk memperluas operasinya pada saat yang sama. Darden akan tetap menggunakan properti tersebut selama masa sewa. Lalu alasan yang kedua, dapat menyusun peraturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional diminimalkan. Lalu untuk alasan yang ketiga, dapat memperoleh keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dalam pembiayaan konvensional hanya bunga dan penyusutan yang dapat dikurangkan. Jika sewa memiliki komponen tanah yang signifikan, tanah tidak dapat disusutkan, atau jika nilai wajar properti jauh lebih besar daripada nilai tercatat, penyusutan terbatas pada biaya properti, maka pengaturan sewa balik umumnya mengurangi pembayaran pajak tersebut. Lalu untuk keunggulan dari Golden Gate Capital atau pembeli penyewa adalah umumnya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi melalui skema jual sewa balik dibandingkan dengan pembiayaan tradisional. Selain itu, selama masa sewa, Golden Gate terlindungi dari penurunan pasar properti dan mungkin memiliki lindung nilai inflasi asalkan nilai properti tersebut dapat meningkat. Untuk ilustrasi 21A.2,
Transaksi penjualan sebagaimana ditunjukkan jika Darden melepaskan kendali atas restoran Red Lobster tersebut pada transaksi merupakan penjualan. Dalam penjualan, pengakuan keuntungan ataupun kerugian merupakan hal yang wajar. Darden kemudian mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0 disebut sebagai penghentian pengakuan aset. Lalu yang kedua, mengakui keuntungan ataupun kerugian sebagai mana semestinya. Lalu yang ketiga, mencatat sewa balik sesuai dengan pedoman akuntansi sewa beli yang dibahas dalam bab ini. Sebagai contoh, untuk asumsi Store Enso menjual salah satu gedung dengan nilai tercatat 580.000 dengan dikurangi akumulasi penyusutan 220.000 kepada Deutsche Bank seharga 623.110. Kemudian Store Enso menyewa kembali gedung tersebut dari Bank Deutsche tersebut dengan harga 50.000 per tahun. Selama 8 tahun dari sisa umur ekonomi gedung tersebut selama 15 tahun, untuk asumsi nilai kini dari pembayaran sewa ini sama dengan 310.000, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Bank tersebut. Store Enso membuat entry untuk mencatat transaksi untuk jual beli tersebut pada gambar. Untuk transaksi pembiayaan pada penjualan yang gagal, Store Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi tersebut jika sewa dari bank tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Nah, untuk alasannya, salah satu uji klasifikasi sewa tersebut terpenuhi. Lalu Store Enso bukan bank tersebut yang mengendalikan aset tersebut. Jika Store Enso tetap mengendalikan gedung tersebut, maka tidak boleh mencatat penjualan atau mengakui keuntungan kerugian atas transaksi tersebut. Intinya Store Enso tuh meminjam uang dari bank, sering disebut sebagai pembiayaan atau penjualan yang gagal. Dalam pembiayaan penjualan yang gagal, Store Enso mempunyai konsep dasar yaitu jual sewa balik. Dalam transaksi pembiayaan pada dasarnya serupa dengan parkir persediaan yang dibahas pada bab 8. Lalu untuk manfaat ekonomi akhir tetap berada di bawah kendali penjual penyewa tersebut, sehingga pendapatan keuntungan tidak boleh diakui, tidak boleh mengurangi nilai tercatat bangunan. Terus untuk menyusutkan nilai bangunan seolah-olah bangunan tersebut adalah milik sah pemiliknya. Lalu yang terakhir, mengakui hasil penjualan dari bank tersebut sebagai kewajiban keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sale leaseback example. Jadi di sini terdapat kasus antara Japan Airlines dan juga City Capital Case. Jadi kasus ini itu menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi sale and leaseback, yaitu ketika sebuah perusahaan itu menjual aset tetapnya, tetapi kemudian langsung menyewa kembali aset yang sama dari pihak pembeli. Nah, contohnya adalah Japan Airlines itu pada tanggal 1 Januari 2022 menjual satu unit pesawat Boeing 7575 bekas kepada City Capital atau dari USA dengan harga 33 juta dolar. Nah, pesawat tersebut sebelumnya itu tercatat di laporan keuangan Japanese Airlines dengan nilai buku atau book value sebesar 30 juta dolar. Sehingga dari transaksi penjualan tersebut, Japanese Airlines ini memperoleh keuntungan sebesar 3 juta dolar. Namun, penjualan ini tuh tidak berdiri sendiri. Jadi pada saat yang sama, Japan Airlines ini langsung menyewa kembali pesawat tersebut melalui perjanjian leaseback dengan ketentuan yakni yang pertama, masa sewa itu adalah 7 tahun dan tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable. Lalu pembayaran sewa tahunan itu sebesar 4.881.448 dolar dan akan dibayarkan di setiap akhir tahun atau ordinary annuity. Lalu yang ketiga, tidak ada opsi perpanjangan sewa ataupun opsi pembelian di akhir masa sewa. Nah, setelah masa sewa berakhir, pesawat itu juga akan kembali menjadi milik City Capital.
Nah, nilai wajar atau fair value dari pesawat saat pada transaksi adalah 33 juta dolar dengan nilai residu tidak dijamin atau unguaranteed residual value sebesar 13 juta dolar. Lalu terdapat informasi tingkat bunga implisit dalam kontrak sewa adalah 8% yang juga merupakan tingkat pinjaman incremental Japan Airlines. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengujian klasifikasi lease untuk menentukan apakah leaseback ini itu termasuk finance lease atau operating lease. Jadi terdapat 5 kriteria utama yang akan digunakan. Yang pertama itu transfer of ownership tax, di mana di kasus ini itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan karena pesawat tersebut akan dikembalikan ke City Capital setelah masa sewa tersebut berakhir. Lalu yang kedua ada purchase option test, di mana dalam kontrak ini tidak dituliskan ada opsi pembelian di akhir masa sewa. Lalu yang ketiga ada lease term test, di mana masa sewa itu 7 tahun dari total umur ekonomisnya itu 10 tahun atau 70% lebih kecil dari batas umum 75% sehingga tidak bisa memenuhi kriteria mayoritas umur ekonomis. Lalu yang keempat ada present value test, di mana nilai kini seluruh pembayaran sewa adalah 25.414.624 dolar atau 77% dari nilai wajar pesawat atau 33 juta dolar yang masih di bawah ambang 90%, sehingga juga tidak bisa memenuhi kriteria. Lalu yang kelima ada alternative use test, di mana pesawat tersebut itu merupakan tipe standar atau standard design sehingga masih dapat digunakan oleh pihak lain setelah dikembalikan karena bukan aset khusus, sehingga kriteria ini pun tidak dipenuhi. Dari hasil kelima pengujian tersebut tidak ada satupun kriteria yang terpenuhi. Nah, maka dari itu transaksi leaseback ini diklasifikasikan sebagai operating lease. Nah, jadi di sini untuk pencatatannya terdapat 2 pencatatan. Yang di sebelah kiri adalah oleh Japan Airlines atau dia sebagai lessee. Lalu yang kedua adalah City Capital di sebelah kanan sebagai lessor atau City Capital ini yang dari USA. Jadi pada transaksi pertama yaitu penjualan aircraft atau penjualan pesawat itu tadi, Japan Airlines akan mencatat cash sebesar 33 juta, lalu terdapat gain on disposal of planned assets, artinya keuntungan dalam penjualan pesawat 3 juta, lalu harga book value dari pesawatnya adalah 3 juta. Lalu Japanese Airlines juga akan mencatat right of use asset sebesar 25.414.624 dolar dan juga lease liability dengan jumlah yang sama, karena di sini Japan Airlines ini setelah dia menjual pesawat tersebut kepada City Capital, tapi dia juga langsung menyewa kembali gitu, maka dari itu kenapa dia memiliki aset bernama right of use asset. Sedangkan untuk bagian City Capital, jurnal pada saat penjualan aircraft itu atau pembelian ya untuk City Capital itu akan aircraft pada cash sebesar 33 juta rupiah. Nah, lalu untuk first lease payment pada tanggal 31 Desember 2022, di sini Japanese Airlines akan menulis interest expense sebesar 2.033.170 $2.033.170 dolar. Lalu lease liability sebesar $2.848 dolar. Lalu cash sebesar $4.861 dolar. Lalu untuk jurnal pada 31 Desember 2022 milik City Capital itu hanya akan diterima cash sebesar 488.448 juta dolar dan juga pada list revenue dengan jumlah yang sama. Lalu akan dicatat juga depresiasi atau beban depresiasi dari pesawat pada tanggal 31 Desember. Di sini untuk Japanese Airlines akan dituliskan depreciation expense pada right of use asset sebesar 3.630.666. Maaf, 3.630.661. Angka ini itu didapatkan dari 25.414.624 juta dolar dibagi 7 tahun karena masa sewanya itu 7 tahun. Sedangkan untuk City Capital akan mencatat depreciation expense sebesar 33 juta dibagi 10 yaitu 3,3 juta pada accumulated depreciation untuk leased equipment.
Nah, lalu untuk pada tanggal 31 Desember tahun berikutnya atau tahun 2023, di sini kan Japan Airlines ini harus membayar lagi untuk sewanya. Jadi di sini digunakan interest expense itu adalah 1.805.308. Ini tuh didapatkan dari tingkat suku bunga dikalikan dengan lease liability. Lalu lease liability ini itu adalah 3.076.140. Ini itu didapatkan dari annual lease payment dikurangi dengan interest sebesar 1.805.305 itu tadi. Nah, untuk jurnal depresiasi pada tanggal 31 Desember 2023 akan sama dengan jurnal depresiasi pada tahun sebelumnya, yaitu 31 Desember 2022. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke learning objective yang keempat, yaitu ada appendix 21B mengenai comprehensive example. Jadi di sini nanti ada dua kasus yang dibahas. Kasus yang digunakan adalah kasus antara Parker Shipping dan juga Stockton Trailers. Jadi dalam kasus ini itu Parker Shipping akan bertindak sebagai penyewa atau lisi, sedangkan Stockton Trailers itu akan digunakan sebagai pemberi sewa atau lessor. Nah, perjanjian itu disepakati pada tanggal 1 Januari 2022 dengan masa sewa itu 4 tahun dan pembayaran itu sebesar 11.182 di awal setiap tahun, atau ini disebut dengan annuity due. Nah, nilai wajar alat tangkah hidrolik atau hydraulic lift adalah 40.000 euro dengan biaya perolehan bagi lessor sebesar 30.000 euro dan tanpa nilai residu. Sedangkan tingkat bunga implisit yang digunakan adalah 8%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, masa sewa itu sama dengan umur ekonomis aset, yaitu 100%, dan nilai kini pembayaran lease juga 100% dari nilai wajar karena memenuhi lease term dan lease term test dan juga present value test, serta aset itu akan sepenuhnya digunakan hingga akhir masa sewa, maka lease ini tuh akan diklasifikasikan sebagai finance lease atau sales type lease. Nah, dari sisi lease, Parker akan mengakui right of use asset dan juga lease liability sebesar 40.000 euro, lalu mencatat beban bunga dan penyusutan setiap tahun. Nah, sementara lessor yaitu Stockton akan menghapus aset dari pembukuannya dan mengakui lease receivable serta pendapatan bunga atau interest revenue berdasarkan jadwal amortisasi yang sudah dibuatkan di sini. Nah, kita akan masuk ke penjurnalan untuk skenario yang pertama. Jadi di tahun 2022 atau di tahun pertama, Parker Shipping sebagai pihak penyewa atau lisi itu akan mencatat yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 40.000 euro. Lalu juga mencatat lease liability dan juga cash sebesar 11.182 euro sebagai pencatatan atau first payment untuk sewanya. Sedangkan untuk Stockton sebagai lessor, dia akan mencatat lease receivable sebesar 40.000 euro, lalu cost of goods sold sebesar 30, lalu inventory sebesar 30.000 euro, sales revenue sebesar 40.000 euro. Sedangkan untuk first payment-nya, dia akan mencatat cash pada lease receivable sebesar 11.182 euro. Lalu di tiap akhir tahun juga akan dicatat interest accrual dan depreciation expense, di mana untuk pihak lisi atau Parker Shipping ini akan mencatat interest expense pada lease liability sebesar 2.305 dan juga mencatat depreciation expense pada right of use asset sebesar 10.000. 10.000 ini didapatkan dari 40.000 dibagi 4 tahun atau masa sewanya. Lalu untuk di statement of financial position atau di neraca atau di laporan posisi keuangan, right of use assets ini akan diletakkan di non current asset, lalu lease liability akan diletakkan di current liabilities, lalu lease liability itu akan letakkan di non-current liabilities. Kenapa yang 19 juta ini diletakkan di non-current liabilities? Karena dia belum akan dilunasi, masih dilunasi 2 tahun ke depan dan juga 3 tahun ke depan untuk penyewaan tahun ketiga dan juga keempat. Sedangkan yang current liabilities itu untuk pembayaran di tahun depan, maka dari itu ia dimasukkan ke current liabilities. Lalu sedangkan untuk di income statement-nya,
akan dicatat interest expense sebesar 2.305 itu tadi, dan juga depreciation expense sebesar 10.000. Nah, sedangkan untuk Stoughton Trailers atau sebagai lessor itu saat menulis interest itu ditulis dengan list receivable di bagian kredit pada interest revenue sebesar 2.305 itu tadi. Untuk statement of financial position-nya untuk Stoughton Trailers itu list receivable akan ditulis di current asset, lalu non-current asset itu ada list receivable, dan juga di income statement-nya itu akan ada sales revenue, cost of goods sold, dan juga interest revenue. Lalu di tahun 2023, jurnal yang ditulis sama seperti sebelumnya. Untuk bagian leasing, list liability pada cash dengan jumlah yang sama. Lalu yang berbeda di sini itu hanya interest-nya, karena interest expense-nya itu kan dihitung dengan schedule amortisasi atau amortization schedule. Jadi yang berbeda di sini hanyalah interest expense dan juga list liability-nya saja. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya pada tahun 2024 juga sama, yang berubah hanya jumlah atau nominal pada interest expense, list liability, list receivable, dan juga interest revenue. Sedangkan di tahun 2025, karena ini merupakan payment yang terakhir, maka yang ditulis oleh lessee itu hanya list liability pada cash, lalu yang ditulis oleh pihak lessor adalah cash pada list receivable. Oke, selanjutnya kita masih ada di bagian appendix. Ini juga menjadi bagian terakhir dari chapter 21 ini. Jadi di sini kasus yang digunakan itu sama, tetapi sekarang pada skenario yang kedua ini kondisi perjanjian itu direvisi atau diubah menjadi operating lease. Jadi kalau di sini masa sewa itu tetap 4 tahun dengan pembayaran 9.538 euro per tahun di awal setiap tahun. Tetapi kali ini lift itu memiliki nilai residu atau residual value sebesar 8.000 euro, dan umur ekonomisnya itu 6 tahun, sedangkan tingkat bunganya itu tetap 8%. Nah, dilakukan uji classification kriteria, list classification kriteria, dan di sini itu tidak ada perpindahan kepemilikan, tidak ada opsi pembelian, masa sewa itu hanya 66,7% dari umur aset, nilai kini pembayaran atau present value pembayaran itu hanya 85,3% dari nilai wajar atau fair value, dan aset itu tidak bersifat khusus serta masih dapat digunakan kembali oleh Stoughton. Nah, karena tidak ada satupun kriteria yang terpenuhi, list ini itu akan diklasifikasikan sebagai operating list. Nah, untuk pencatatannya, Parker sebagai lessee itu akan mengakui right of use asset dan juga list liability sebesar 34.119, lalu mencatat beban bunga dan juga beban penyusutan setiap tahun. Sedangkan Stoughton atau lessor itu tetap mengakui aset di laporan posisi keuangannya dan mencatat pendapatan sewa pada secara garis lurus atau straight line serta beban penyusutan dalam laporan keuangan. Aset ini itu disajikan sebagai equipment leased to others atau investment in leased property. Nah, jadi di sini Parker sebagai lessee itu akan membuat journal entry seperti ini pada payment pertama. Jadi right of use pada list liability, lalu list liability pada cash. Nah, lalu akan dibuat juga tabel amortisasi seperti sebelum-sebelumnya. Dan di sini tabel amortisasi ini akan digunakan untuk mencatat interest expense dan juga list liability. Jadi di sini pencatatannya untuk pihak lessee. Jadi kalau pencatatan pada tahun-tahun setelahnya nanti sama, tapi di sini pada akhir tahun penyewaan itu akan menulis interest expense pada list liability, lalu ada juga depreciation expense pada right of use of asset. Nah, interest expense ini dapat dari mana? Didapatkan dari tabel amortisasi itu tadi lagi, dan juga list liability dengan jumlah yang sama. Lalu depreciation expense ini didapatkan dari 34.119 dibagi 4 tahun, sehingga hasilnya adalah 8.529. Nah, di sini bisa dilihat statement of financial position-nya, right of use of asset di non-current, lalu list liability di current liabilities, lalu list liability yang untuk 2 tahun ke depannya lagi itu di non-current liabilities. Nah, ini ada contoh untuk tahun 2023-nya atau tahun setelahnya. Pencatatannya tetap sama, tapi yang berbeda itu hanyalah jumlah
interestnya itu akan disesuaikan dengan tabel amortisasi yang sudah dibuat tadi. Sedangkan di bagian lessor, di sini pihak lessor atau Stoughton itu hanya akan mencatat cash pada unearned lease revenue pada saat pembayaran sewa pada tanggal 1 Januari tahun 2022 hingga 2025. Lalu Stoughton ini juga akan mengakui unearned lease revenue pada lease revenue untuk tanggal 31 Desember tahun 2022 sampai 2025. Juga diakui depreciation expense sebesar 5.000 itu didapatkan dari 30.000 dibagi 6, yaitu masa tahunnya. Akan dicatat sebagai depreciation expense pada accumulated depreciation. Seperti itu.